Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, yang sudah mampir di channel YouTube saya, terutama untuk mahasiswa karena memang beberapa materi saya taruh di sini ya. Nah, saya akan melanjutkan di part, kedua dari 40 teknik yang harus dikuasai oleh konselor. Sebelumnya part pertama saya sudah sampai pada teknik, yang berdasarkan dari Gestalt dan berdasarkan pendekatan Gestalt dan psikodrama ya. Dan sekarang saya akan melanjutkan di pendekatan atau teknik mindfulness. Nah, prinsipnya kalau kita berbicara tentang mindful berarti kita perlu punya ruang pikiran gitu ya atau ruang perasaan juga yang fokus gitu ya. Tenang pada saat kita akan melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu jadi bahasanya nggak gerusa-gerusuh gitu ya. Prinsipnya adalah bagaimana kita bisa melihat, merasakan, mengetahui, mencintai apa yang difokuskan pada saat ini dan membuat lebih fokus lagi supaya ini bisa lebih membuat tenang. Apapun itu kegiatannya, mindful eating, mindful writing, mindful eh, sleeping misalkan ya. Jadi setiap perilaku yang sedang atau setiap kegiatan yang sedang kita lakukan gitu, kita betul-betul fokus gitu, meresapi, merasakan. Jadi kayak kita akan punya makna yang lain, tidak hanya sekedar sebuah perilaku yang atau rutinitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ada beberapa teknik di dalam konseling di buku ini. Yang pertama adalah dilatihkan tentang progressive muscle relaxation training atau PMRT. Nah, jadi memang dilatihkan tentang relaksasi otot, ada relaksasi umum, relaksasi relatif, dan juga spesifik. Nah, relaksasi ini sebenarnya yang paling mudah memang mengambil nafas lewat hidung dan mengeluarkan lewat mulut. Namun dalam beberapa jenis relaksasi ini nanti di buku akan ada beberapa cara gitu ya teman-teman. Misalkan relaksasi umum kita mengambil nafas sambil juga mengendurkan setiap otot tubuh kita. Kemudian relaksasi relatif kita juga sambil mencari tempat yang rileks begitu, memang diniati untuk belajar relaksasi. Atau spesifik, ada otot-otot tertentu yang kita memang pengen sembuhkan. Misalkan kita lagi capek menulis nih, maka kita bisa melakukan relaksasi sambil mengendurkan otot juga. Nah, apa sih maksudnya kaitannya dari psikoterapi dan konseling? Di dalam proses psikoterapi ini sebenarnya juga sebuah macam-macam terapi ya teman-teman, karena PMRT ini juga merupakan terapi. Nah, di dalam prosesnya pasti ada ngobrolnya gitu kan, pasti ada omong-omongnya dan pasti ada istilahnya kayak kita mendeteksi dulu awal apa cerita-ceritanya dan kemudian baru diberikan teknik ini atau baru diberikan terapi ini. Sehingga teknik-teknik konselor seperti ini selain sisi tubuh atau perilaku yang sedang akan praktek begitu ya, sedang akan dilakukan sesuatu pada tubuh kita di dalam perjalanan konselingnya juga tentunya kita pasti ada ngobrol-ngobrolnya. Kedua adalah deep breathing atau pernafasan dalam. Jadi orang itu perlu dikasih jeda gitu ya. Ketika seseorang akan melakukan sesuatu perilaku satu menuju ke perilaku yang lain, itu harus ada jeda pernafasan. Nah, pernafasan yang baik adalah ketika seseorang itu bernafas dengan mindful. Nah, jadi pengambilan nafas misalkan kayak pengambilan nafas lewat mulut ya, dan kemudian dihembuskan lewat pengambilan nafas lewat hidung ya, dan kemudian dihembuskan lewat mulut. Nah, cara-cara seperti itu membuat aliran darah ini kita menjadi stabil. Kemudian penyaluran oksigen itu juga lebih maksimal, lebih efisien di dalam tubuh kita sehingga sel-sel itu bisa bekerja dengan lebih baik dan kita bisa beraktivitas dengan lebih baik, punya pikiran yang lebih tenang, punya perasaan yang lebih tenang gitu kan. Nah, pernafasan-pernafasan ini ada macam-macamnya. Ada yang rolling breath atau berpasangan, ada yang three breath release atau pernafasan dengan mengendurkan badan, dan ada controlling pain with imaginary breath. Jadi mengambil nafas diafragma dengan mata terpejam kayak yang saya lakukan tadi ya. Sebenarnya saya lakukan tadi itu lebih bagus menggunakan diafragma. Diafragma itu jadi ada bagian yang
di daerah dada. Nanti ada latihannya ya teman-teman. Jadi mengambil nafas itu kayak yang mengembang itu di diafragmanya. Jadi bukan bukan di perutnya, karena ada nafas perut, ada juga nafas diafragma. Nah, kemudian juga visual guide imagery. Jadi klien diajak membayangkan sesuatu yang indah dipadu dengan relaksasi untuk membuat kemudian dipandu mengingat hal-hal yang menyakitkan, dan saat tidak nyaman kembali pada hal-hal yang indah lagi. Ini mungkin saya ada salah ketik kali ya teman-teman. Klien jadi poinnya adalah begini, untuk seseorang itu meminimalisir kecemasannya, dia bisa dibantu terapi untuk membayangkan kondisi-kondisi yang dia suka, yang indah, yang tenang. Kalau saya misalkan suka laut, maka saya akan diajak membayangkan kedesiran angin laut sambil saya diajak relaksasi, begitu ya. Kalau misalkan orang sukanya berjalan-jalan di kebun teh, maka akan dibawa untuk membayangkan bagaimana sejuknya, nikmatnya hawa-hawa dari daerah perkebunan. Atau orang mungkin sukanya daerah-daerah tertentu yang lain, begitu ya, atau situasi-situasi tertentu. Nah, membayangkan sesuatu yang indah disertai dengan relaksasi, ini bisa meminimalisir kecemasan. Biasanya gitu ya, orang kecemasan itu yang paling kelihatan itu kan tangannya ya. Jadi kalau misalkan dia kelihatan sudah kayak bergetar, kita ajak relaksasi lagi gitu ya. Kalau misalkan dia sudah cukup lebih nyaman, tidak kelihatan tremor atau bergetar, maka relaksasi bisa kita teruskan. Nah, ini kalau pakai pendekatan mindfulness. Selanjutnya pendekatan humanistik atau fenomenologis berorientasi pada hubungan adanya empati, ketulusan, positif tanpa syarat. Nah, saya geser di sini dulu ya teman-teman ya, supaya kenapa tidak bisa digeser? Oke lah, nggak apa-apa. Nah, yang pertama adalah self disclosure. Jadi ada beberapa psikolog atau konselor yang dia juga memiliki cerita yang sama dengan si klien. Maka ketika kita punya cerita yang sama dan kita sudah berhasil move on, kita boleh loh berbagi cerita dengan klien kita tentang apa yang waktu itu kita lakukan dan membuat kita berhasil. Siapa tahu nih cerita-cerita kita itu menginspirasi pada si klien itu, dan klien bisa meniru atau mencontoh atau saling memberikan feedback. Itu pakai self disclosure. Kemudian yang kedua adalah confrontation. Jadi mencoba menanyakan perbedaan antara kata dan perbuatan yang kita pakai untuk membantu merubah perilakunya. Nah, jadi ketika contohnya saya melihat ibu bilang tidak cemburu, tapi di sisi lain ibu menghela nafas yang panjang. Ini pernah ada klien saya yang ketika saya tanya apakah ibu merasa cemburu dengan orang ini, dia mengatakan enggak sih, enggak ya, ngapain ya cemburu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman melihat ekspresi saya tadi itu seperti ekspresi orang yang kesel gitu kan, maka kita bisa lakukan teknik confrontation. Banyak sekali beberapa klien itu yang masih melakukan denial dengan situasi yang dia hadapi, dengan situasi yang dia temui. Sehingga kita perlu nih mengkonfrontasi dulu, kok nggak sama ya antara wajah sama tangan, misalkan antara apa ekspresinya dengan apa yang dilakukan oleh tangannya. Kalau misalkan apakah ibu merasa tenang dalam kondisi yang seperti ini? Ya gimana ya mbak ya, saya sih tenang lah, pastinya tenang. Nah, kalau misalkan berbicara seperti itu kan tampak banget nih kalau misalkan dia nggak tenang. Nah, kita bisa lakukan teknik-teknik konfrontasi supaya kita bisa menemukan denial apa aja sih, penolakan-penolakan apa saja yang ada, karena penolakan itu sesungguhnya sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, dan itulah yang menggerogoti kekuatan kita gitu ya, untuk menyelesaikan apa-apa saja yang sedang terjadi nih pada diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah strength bombardment. Jadi kita perlu menguatkan klien dengan afirmasi diri untuk mengingat sebuah keberhasilan saat dia menangani masalah tertentu, bagaimana dia move on-nya, bagaimana dia melawan rasa-rasa yang menakutkan itu sampai dia selesai pada sebuah konflik tertentu. Nah, konflik yang pernah dialami oleh klien kita angkat kembali dan kita
kasih apresiasi, kita kasih pujian, "Oh dulu seperti itu ya, sempat seperti itu ya. Waktu itu yang dilakukan apa saja? Wah hebat kamu, sudah bisa melewati, rasa seperti itu." Saya pernah punya klien yang dia memiliki keluarga yang broken gitu ya, tapi dia punya niat untuk supaya adiknya tidak merasakan rasa sakit yang sesakit dia. Sehingga dia memulai mendekati adiknya gitu kan, berbincang dengan adiknya dan, eee, bagi saya itu sesuatu yang sangat dan perlu diapresiasi. Satu sisi dia sedang rapuh terhadap, kondisi orang tuanya, tapi satu sisi dia punya kekuatan loh untuk dekat dengan adiknya dan berharap adiknya tidak sesakit dia sebagai anak dari orang tua yang broken. Nah, kalau saya pakai teknik strength bombardment ini, saya akan ajak dia untuk apa ya, dia merasa kayak, "Oh ya ya saya bisa ya, saya mampu ya. Oh saya hebat ya melampaui situasi sebagai anak yang bertahun-tahun hidup dalam keluarga yang broken." Dan punya niat yang baik, itu tidak semua orang, kalau nggak pilihan Tuhan mah nggak ada seperti itu. Nah, itu adalah strength bombardment, sehingga dia punya apa ya, motivasi lagi untuk lebih kuat lagi dan lebih punya strategi nih untuk menyelesaikan konflik-konfliknya. Ya, selanjutnya adalah motivational interviewing. Jadi ini adalah, semacam sebuah rencana yang sangat detail, sebuah program untuk seseorang ini satu persatu, bertahap untuk memulai perubahannya. Jadi ada, kolaborasi, ada evocation, ada, beberapa hal ya, contohnya misalkan kolaborasi antara, konselor dan klien, ini nih bisa punya rencana, kira-kira saya sebagai konselor akan melakukan apa dan dia sebagai klien akan melakukan apa. Dan evocation adalah memperpanjang, motivasi klien. Ya, kira-kira kalau klien itu sekarang motivasinya sampai seperti ini, kita bisa melakukan trik apa supaya dia bisa motivasinya bisa ditambah. Atau kemudian otonomi, jadi klien benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang harus dia sepakati, apa yang harus dia lakukan, dan apresiasi apa yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri, untuk orang-orang terdekatnya kalau dia bisa merubah perilakunya dari yang maladaptif ke perilaku yang adaptif. Nah, jadi kolaborasi, evocation, dan otonomi ini sebuah program ya teman-teman. Kayak kita perlu dekat dulu atau kita perlu berkolaborasi dulu, kita punya rapport yang baik, collab-nya baik, istilahnya kalau kalau di dunia podcast nih untuk orang collab gitu ya atau kolaborasi itu kan rappornya harus dapat dulu, harus klik dulu, harus ada chemistry dulu, harus nyaman dulu, baru nih bisa melakukan sesuatu yang bersama gitu ya sebagai tujuan bersama. Nah, di dalam konseling ini untuk melakukan teknik motivational interviewing ini, saya sebagai konselor dan klien saya harus klik dulu juga gitu ya. Makanya teknik kolaborasinya dipakai. Lalu kemudian kita sama-sama mencari motivasi apa yang bisa dipakai nih dan kemudian melaksanakan otonomi itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah perilaku kognitif. Kita punya apa ya namanya? Kita punya pemahaman bahwa pikiran kita itu akan membuat persepsi kita dan akan mewarnai dunia kita seperti apa. Maka beberapa perubahan kognitif, kualitas berpikir kita itu bisa merubah perilaku kita. Ada self talk. Jadi self talk itu ya kita benar-benar memberikan afirmasi yang bagus untuk diri kita sendiri, sugesti yang bagus untuk diri kita sendiri supaya kita terus bergerak. Kalau kita mau pakai prinsip bioplasmik ya, kata-kata yang baik yang difikirkan maupun yang diucapkan dia akan jalan di sistem saraf kita dan betul-betul akan berpengaruh terhadap kualitas sel-sel kita. Pada saat sel-sel kita makin sehat karena kata-kata yang baik yang keluar dari mulut kita dan pemikiran kita, maka kalau sel-sel sehat, maka jaringan juga sehat, organ juga sehat, sistem-sistem di dalam tubuh kita juga sehat. Sehingga kita menjadi kayak berasa kuat gitu ya, berasa bisa nih menyelesaikan masalah-masalah kita gitu kan. Kemudian yang kedua adalah reframing. Reframing ini artinya adalah membikai ulang. Jadi kalau melihat situasi yang terjadi pada diri kita dari sudut pandang yang lain, bikin frame yang lain gitu. Ada relabeling gitu ya, jadi mengganti kata-kata tertentu yang tidak baik menjadi yang baik. Misalkan saya lagi sebel sama anak saya ganti dengan gemes gitu ya. Atau kita sama-sama tahu apa saja yang keluar dari mulut kita itu kan bisa jadi doa kalau kita sebagai seorang ibu. Maka kalau kita melihat anak kita sedang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita
kasihlah kata-kata yang positif. "Aduh Dek, calon dokter yang solehah ini, Masya Allah, tabarakallah, pinter dah pokoknya," gitu. Nah, padahal di sisi lain mungkin saya sedang geram gitu ya, atau saya sedang sebel nih ngelihat kamar yang lagi berantakan, misalkan begitu. Nah, atau denominalizing atau, istilah-istilah, tertentu kita ganti dengan istilah-istilah yang mungkin lebih positif. Meskipun ini adalah situasi yang tetap harus kita selesaikan. Misalkan bulimia diubah menjadi suka makan gitu ya. Atau anoreksia berarti apa namanya? Mengatur gizi misalkan. Sebetulnya anoreksia atau bulimia ini kan nama gangguan makan ya, tapi untuk kita membuat frame yang lebih lebih enak, lebih mudah supaya kita nggak merasa berat ini sebagai sebuah gangguan, kita ganti dengan kata-katanya atau positive connotation. Jadi seperti kita merubah frame kalau seseorang melakukan sesuatu, kita ganti dengan situasi yang lain. Kalau saya punya ibu yang mungkin protektif misal, maka itu diganti dengan ibuku sayang banget. Sekali lagi, dalam model kognitif ini kita memang harus membikai kata-kata, membikai pemikiran. Namun di sisi lain kita tentu nanti akan punya terapi yang lain juga supaya kita tidak berlebihan atau tidak lebay gitu ya. Kalau memang itu sesuatu yang buruk memang harus kita perbaiki. Namun dalam prosesnya supaya kita tidak terasa apa ya tertekan sekali, kita boleh mengganti dengan kata-kata yang cukup menenangkan dulu baru kita akan selesaikan konflik-konflik kita. Selanjutnya adalah tuk stopping, jadi menyetop pikiran kita gitu ya, menyingkirkan seawal mungkin pikiran yang tidak diinginkan. Kalau dia datang langsung kasih kata-kata stop. Atau kalau di muslim kita biasanya cut dengan istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya, supaya kita nanti sadar kembali dan memiliki frame-frame kembali yang lebih positif. Kemudian cognitive restructuring, jadi mengganti pikiran negatif dengan pikiran atau tindakan yang positif. Sering kita itu terjebak dalam kondisi menuju move on ya, kalau kita sudah siap move on, maka kita cepat-cepat kuatkan kompetensi. Situasi-situasi yang negatif harus kita cari, penggantinya yang positif. Kalau misalkan ada seseorang yang lahir dalam broken home, pada saat dia misalkan sudah mulai mau move on nih, dia harus disibukkan dengan sesuatu kegiatan yang positif. Dia harus mengganti pikirannya, kalau saya kemarin kuliahnya berantakan, oke saya akan fokus akan menyelesaikan kuliah saya sendiri. Karena kalau kuliah ini nggak selesai, orang tua saya broken, saya nggak punya cukup kompetensi, berarti saya nanti nggak punya pengetahuan yang banyak dong untuk persiapan rumah tangga. Nah, jadi kita melakukan hal-hal yang lebih positif gitu ya di dalam sikap kita atau pemikiran kita. Nanti karena itu akan berpengaruh pada perilaku. Selanjutnya adalah RIDT, perasaan tidak diakibatkan oleh sebuah peristiwa, tapi pikiran yang dikembangkan saat memaknai situasi itu. Jadi perasaan itu perlu diubah dulu dalam perasaan yang positif gitu ya, dalam perasaan yang rasional juga, dalam perasaan rasional itu artinya realistis ya. Kalau kita memang sedih, kalau kita memang ditinggal oleh orang terkasih ya kita boleh sedih, kita boleh menangis gitu. Jadi kayak kita itu perlu merubah emosi dulu menjadi emosi yang rasional, emosi yang realistis, emosi yang diperbolehkan juga supaya atau emosi yang sehat, nanti emosi yang apa namanya yang tepat gitu ya, sesuai stimulusnya. Nah, nanti kalau kita sudah mengakui itu, baru kita akan perlahan bisa move on dari sebuah situasi yang gak nyaman. Lalu ada teknik namanya biblioterapi. Ini adalah teknik yang kita mendapatkan insight dari media-media yang lain. Kita mendapatkan insight dari buku, video, mungkin kalau misalkan saat saya membahas video ini dan teman-teman merasa terinspirasi nih, ada statement-statement tertentu dari saya yang memunculkan insight, maka ketika teman-teman menggunakan terapinya model seperti ini, mendengarkan video, ceramah-ceramah, itu namanya biblioterapi. Kita boleh loh memberikan resep ini gitu ya, memberikan terapi ini pada beberapa dari mereka. Namun di saat mereka menonton sesuatu atau melihat sesuatu, maka dia harus mengidentifikasi sebetulnya kenapa sih dia menyukai ceramah itu atau tokoh itu ya, siapa yang lagi dibahas di dalam
cerita itu ya. Lalu kemudian kenapa dia suka, kemudian, kalau mungkin, sikap-sikap yang ada di tokoh itu, kemudian dia bisa mencontoh dan kemudian dia bisa menindaklanjuti. Nah, menemukan kesenangan dalam membaca dan melepaskan diri dari distress mental. Biasanya ini memang didapatkan dari, membaca ya, tapi kalau saat ini kan kita bisa dari film, video, dan lain-lainnya. Artinya ada insight lah yang kita dapat dari tokoh-tokoh tertentu. Nah, kita berlanjut pada perilaku kognitif juga, journaling. Jadi journaling ini menulis jurnal. Menulis jurnal itu tidak hanya sekedar kejadiannya, tapi apa saja yang kita maknai dari kejadian itu. Jadi menulis itu bisa menjadi salah satu contoh untuk healing teman-teman ya. Menulis jurnal atau catatan harian itu kita sertakan ketika saya mendapatkan fenomena ini, apa yang saya rasakan atau mungkin apa yang saya takutkan atau mungkin strategi apa yang akan saya buat untuk supaya saya lebih kompeten dan sebagainya dari situasi itu. Itu namanya teknik journaling. Selanjutnya adalah systematic desensitization. Ini merupakan salah satu terapi atau salah satu proses di dalamnya juga ada konseling juga yang klien itu diajak untuk mengingat, membayangkan atau mengalami kejadian yang membangkitkan kecemasan, namun digunakan teknik relaksasi juga sehingga pada saat kecemasannya naik kita sambung dengan relaksasi dan sudah diukur dulu ya teman-teman, kira-kira dari apa namanya hal-hal yang mencemaskan itu dari nomor 1 sampai 10 itu hal yang paling mencemaskan itu apa aja gitu ya, ukurannya seberapa. Dimulai dari kecemasan yang paling tidak menakutkan gitu ya. Jadi misalkan saya takut tikus nih, nah saya mau membayangkan tikus dari yang terdekat. Nanti kalau misalkan dia kok tikus yang terdekat, tikus yang terjauh gitu ya. Jadi kalau dari tingkatnya adalah tingkat yang paling membuat dia paling nyaman dulu sampai yang paling tidak nyaman. Tapi kalau contohnya saya takut tikus, berarti tikus itu harus dibayangkan dari tikus yang jauh sampai tikus yang paling dekat dan bisa saya pegang gitu. Nah, itu namanya systematic desensitization. Caranya bagaimana? Kita bisa mengajak klien atau saya nih misalkan takut sama tikus nih. Saya mau membayangkan tikus dalam jarak 30 meter, 30 meter jauh ya. Tikus dalam jarak 10 meter misalkan. Tikus itu gerak-gerak. Kira-kira saya cukup bisa nggak ya membayangkan tuh saya begidik nggak ya? Kalau saya biasa aja, oke lanjut sampai saya membayangkan ada tikus yang saya pegang. Kalau misalkan saya gitu ya, kaget gitu. Nah, saya diajak untuk relaksasi. Ayo relaksasinya dipakai lagi supaya saya ambil nafas lagi, kemudian rileks lagi dan kemudian saya teruskan terapi sistematik desensitasinya. Nah, begitu ya teman-teman. Dan kemudian stress inoculation training, klien dapat beradaptasi dengan stresnya. Jadi ini hampir mirip dengan Fledging in the Mindful tadi. Kalau yang tadi itu situasi-situasi khusus. Kalau saya ketemu mantan bagaimana ya. Tapi kalau stress inoculation training ini benar-benar ditata betul gitu ya. Programnya untuk mempersiapkan diri dalam apa terserah gitu ya, persiapan apa gitu ya. Jadi misalkan saya apa namanya akan akan presentasi di depan para menteri gitu ya. Saya belum pernah melakukan itu. Tapi kalau misalkan saya bisa ngebayangkan ya kalau saya mungkin presentasi atau mengisi apa namanya seminar atau diskusi itu di depan wali kota sudah pernah, misalkan di depan bupati sudah pernah. Mungkin saya kebayang nih kalau saya presentasi di depan menteri kayak apa ya. Nah, itu saya bisa melakukan terapi stress inoculation training. Saya bisa mempersiapkan nih kira-kira stresnya itu kayak apa saja sih, saya perlu melakukan apa saja sih. Nah, itu boleh dilakukan gitu ya. Dan kemudian adalah teknik atau pendekatan belajar sosial, ada modeling, mencontoh gitu ya. Belajar dengan mengamati orang lain. Jadi ya betul-betul modeling ya, kita mencontoh ada orang lain. Atau kemudian behavioral rehearsal. Jadi peristiwa yang terjadi di setiap hari diperankan oleh klien dan konselor untuk mengurangi kecemasan. Jadi behavior rehearsal ini ada konselor, ada konseli gitu kan. Misalkan saya konselinya, saya punya kasus atau konflik sama suami saya misalkan. Maka si konselor saya akan berpura-pura sebagai suami saya. Meskipun konselornya perempuan tidak jadi masalah. Jadi behavior rehearsal ini
ketika saya jadi klien, saya kan punya dilematis sendiri tuh. Nah, nanti konselor itu kan sebelumnya sudah ngobrol sama saya nih tentang bagaimana si karakteristik suami saya misalkan. Nah, nanti si konselor itu akan berandai-andai sebagai seorang suami dan disitulah kita beradu peran gitu ya. Nah, jadi beradu peran ini latihan gitu, kayak latihan latihan kalau saya nanti menghadapi suami saya mesti bagaimana. Nah, konselor membantu supaya nanti ketika betul-betul saya ketemu suami saya di rumah, saya sudah lebih siap misalkan begitu. Nah, ini kan bisa jadi ya terjadi pada mereka-mereka pasangan yang sedang konflik, yang sedang menyelesaikan masalah KDRT atau yang lainnya juga. Nah, itu adalah behavior rehearsal ketika konselor menjadi seseorang yang berkonflik dengan kita dan kita sendiri sebagai klien sebagai diri kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah role play, bermain peran dengan ada beberapa langkah. Jadi kalau bermain peran itu betul-betul kayak kita main drama gitu ya teman-teman. Menentukan perilaku mana yang mau dipelajari, menentukan konteks lingkungannya, mulai dengan adegan-adegan. Jadi betul-betul kayak kalau saya tadi waktu saya akan berpresentasi di depan menteri, pada saat saya role play betul-betul saya siapkan. Ada yang jadi menteri gitu ya. Ada kemudian ruangan ini saya setting kayak ruangan aula misalkan. Jadi kayak betul-betul praktek gitu. Itu tentunya latihan-latihan seperti itu akan lebih efektif daripada kita hanya membayangkan aja. Itu namanya role play. Dan selanjutnya reinforcement positif, apapun yang memperkuat perilaku itu akan terjadi lagi. Ada Primax Principle. Jadi termotivasi untuk melaksanakan tugas yang tidak diinginkan jika tugas itu diikuti oleh tugas yang diinginkan. Jadi seorang anak misalkan nggak mau ngerjain PR. Nah, kalau misalkan anak ini akan termotivasi mengerjakan PR kalau sesudahnya itu dikasih sesuatu yang menguntungkan. Nanti adik boleh main HP kalau adik udah ngerjain PR. Nah, mungkin ngerjain PR itu dia nggak suka, tapi karena main HP-nya suka. Nah, jadi dikerjain tuh ya PR-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah behavior card. Jadi kita menggunakan bagan, menggunakan kartu gitu ya, menggunakan tujuan-tujuan tertentu, dievaluasi di titik-titik tertentu, mana yang perlu dilanjutkan, mana yang sudah bagus, mana yang mulai sedikit-sedikit mau dihilangkan, tapi benar-benar ada tabelnya. Kalau perlu dibikin dalam kartu juga. Dan ini boleh ditempelkan di rumah, ini ya sayang, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, misalkan seperti itu. Kemudian juga token ekonomi. Jadi ini yang persis dilakukan oleh kita yang menggunakan sistem poin nih. Kalau misalkan kita belanja di tempat-tempat tertentu, kita dapat poin dan kemudian poinnya nanti bisa ditukar hadiah tertentu. Nah, ini bisa dipakai untuk pendidikan misalkan. Kayak seorang anak kecil yang sekolah di PAUD, kalau dia nggak pernah terlambat, datang tidak terlambat dapat 1 bintang, nanti ditaruh di tembok. Nanti kalau seminggu tidak terlambat terus, karena misalkan anak ini seringkali terlambat gitu ya, jadi terapinya pakai token, dikasih bintang. Oh, wah hebat nih, hari ini nggak terlambat. Wah, terima kasih ya, hari ini udah disiplin. Nah, karena disiplin nih dapat bintang, yuk ditaruh tuh di tembok tuh. Nanti kalau seminggu dapat bintang 5 atau 6, nanti boleh tukar pensil, boleh ditukar penghapus, atau boleh terserah gitu ya, hadiah apa yang udah disepakati. Dan yang terakhir adalah behavioral contract. Jadi perilaku kesepakatan di antara dua pihak untuk terlibat dalam sebuah target perilaku tertentu. Jadi ini semacam hampir mirip ya kayak behavior card, tapi kalau behavior card ini ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang kayak kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan di daily activity begitu. Tapi kalau di behavior kontra ini ada perilaku-perilaku tertentu yang spesifik yang mau dihilangkan. Misalkan kalau kalau di behavioral kontra ingin putus dari rokok misalkan, atau ingin putus dari pornografi. Jadi spesifik perilaku satu itu aja. Tapi kalau behavior card ini kayak manajemen gitu ya, menarget perilaku tertentu dan kemudian dievaluasi di sepanjang hari itu. Nah, selanjutnya hukuman yang terakhir ya, jadi apapun yang diterapkan dalam bentuk hukuman untuk merubah perilaku. Extension misalkan perilaku negatif tidak akan diulangi kalau tidak mendapatkan perhatian. Jadi kalau misalkan anak
apa nih, menangis keras, kita nggak perhatikan, lama-lama anak kan, diem-diem sendiri karena memang nggak ada perhatian. Tapi kalau misalkan dia menangis kemudian kita, berlebihan gitu ya, memanjakan, nah dia akan menggunakan perilaku itu kembali. Time out gitu ya, semua penguat atau fasilitas disingkirkan ketika perilaku yang tidak diinginkan, dalam waktu tertentu itu muncul. Jadi misalkan memindahkan anak di ruang lain, eee, di dalam ruangan, misalkan dia rame lalu dia ditaruh di ruangan yang lain, itu namanya time out. Atau juga, contoh artinya gini, dilepas dari kebiasaan yang awal gitu ya, kemudian diberikan kebiasaan yang baru dalam kurun waktu tertentu dengan cara yang tertentu, itu namanya time out. Kemudian yang kedua adalah response cost, jadi individu kehilangan poin tertentu, kalau misalkan tadi pakai token ya, jadi kayak diambil gitu loh poinnya, karena apa namanya, dia tidak berhasil melakukan tugas tertentu, maka poin yang sudah dapat itu diambil, jadi kayak dikurangin gitu. Atau over correction, jadi melibatkan individu untuk mengembalikan pada situasi yang semula atau bahkan lebih baik, atau kita istilahnya restitusi, atau melakukan praktek yang lebih positif atau reedukasi. Misalkan, dia nggak mau nutup pintu, susah sekali, atau dia susah sekali naruh handuk di tempat handuk. Maka kita bisa melatih dengan dia disuruh bolak-balik naruh handuk terus. Habis naruh handuk, jalan lagi, naruh handuk, jalan lagi, naruh handuk, jalan lagi. Nah, supaya dia kayak di dalam memorinya itu penting itu loh ya, naruh handuk dalam, apa namanya, tempat yang betul. Nah, ini boleh kita lakukan sekali lagi dalam, supervisi terapis atau konselor atau psikolog atau psikiater atau mungkin, apa namanya, kompetensi yang lain yang legal ya untuk melakukan terapi. Dan semua teknik ini bisa kita pilih dan pilah sesuai dengan situasi dan kemampuan kita ya teman-teman. Tentunya kita nggak akan mempraktekkan semua teknik dalam satu waktu, kita boleh pilih, pilah, sekali lagi seperti di awal tadi diversifikasi, kita boleh pilih dan apa namanya, kayak perintilan-perintilan atau detail-detailnya juga boleh disesuaikan dengan style kita juga, sesuai kesepakatan juga, supaya karena nanti kan sebelum terapi pasti ada informed consent-nya, pasti ada perjanjian kontrak terapinya juga. Jadi ini, boleh nih, kita sepakati bersama ya. Nah, selanjutnya selesai gitu ya. Nah, jadi apa sih teman-teman, kalau misalkan kita akan melakukan terapi tertentu, konseling dengan teknik tertentu, maka kita perlu sekali lagi menyesuaikan dengan beberapa hal tadi. Misalkan kompetensi kita apa, waktunya seberapa, kondisi klien juga seperti apa, sumber daya, alamnya atau sumber daya tempatnya itu juga seperti apa, kemudian juga persetujuan tentunya dari klien kita. Baik, terima kasih teman-teman, sudah cukup materinya, sudah 32 menit 25 detik. Jadi nanti ini bisa dipakai acuan untuk mempersiapkan praktek yang akan dilakukan di kelas. Tentunya Bu Ima menerima konsultasi, menerima diskusi sebelum teman-teman mulai belajar untuk praktek ya, dan juga memilih pendekatan apa yang akan dipakai di dalam presentasi nanti. Terima kasih juga untuk yang sempat nonton meskipun bukan mahasiswa saya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan terima kasih kalau teman-teman mau subscribe, mau memberikan komentar atau pertanyaan juga di kolom komentar. Dan karena sudah selesai, selamat belajar, selamat presentasi, selamat praktek. Terima kasih dari saya. Mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, sejahtera, dan bahagia selalu. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat pagi.